Perkenalkan, nama saya Dwi Fitria Diana Riksa. Saya mahasiswa keperawatan Universitas Indonesia Maju. Hari ini saya akan berbagi tentang peran mahasiswa keperawatan dalam memberikan edukasi kepada populasi rentan, khususnya saat kita praktik di rumah sakit. Apa sih populasi rentan itu? Populasi rentan adalah kelompok pasien yang memiliki resiko tinggi dalam masalah kesehatan dan sering terkendala dalam mengakses layanan. Contohnya, lansia yang tinggal sendiri, pasien dengan penyakit kronis, pasien dengan kondisi ekonomi rendah, dan pasien anak-anak tanpa pendampingan tetap. Kelompok ini perlu pengawasan khusus, terutama soal edukasi. Apa yang bisa dilakukan mahasiswa? Sebagai mahasiswa, kita bisa, yang pertama, observasi kebutuhan pasien. Kita bisa lihat apakah pasien paham cara minum obat dan apakah pasien punya caregiver. Yang kedua, edukasi dasar, misalnya menjelaskan cara merawat luka, minum obat, dan pentingnya kontrol, tentunya dengan pengawasan dokter dan perawat ruangan. Yang ketiga, bantu perencanaan pulang. Kita bisa terlibat dalam penyusunan discharge yang pertimbangkan kondisi pasien. Misalnya, akan dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit. Yang keempat, jembatan informasi. Kita bisa membantu pasien memahami layanan BPJS, kontrol ke puskesmas, dan masih banyak lagi. Contohnya, saat saya praktik di rumah sakit, saya bertemu pasien lansia dengan luka diabetes yang ternyata beliau tidak tahu cara merawat luka dengan benar. Saya bantu memberikan edukasi terkait cara membersihkan luka, pentingnya mengontrol gula darah, dan menjelaskan terkait pulang dari rumah sakit harus kontrol kemana. Ini sederhana, tetapi bisa berdampak besar. Kenapa ini penting? Edukasi membantu cegah pasien masuk rumah sakit lagi. Peran mahasiswa di sini penting banget. Karena kita adalah bagian dari tim pelayanan. Edukasi adalah bagian dari asuhan keperawatan komunitas. Kesimpulannya, mahasiswa keperawatan bisa berperan aktif dalam mendampingi populasi rentan dalam mengedukasi secara sederhana tapi mendalam. Tahukah kamu bahwa tenaga kesehatan, terutama perawat di rumah sakit, termasuk dalam kelompok rentan terhadap berbagai risiko kesehatan saat bekerja? Di balik pelayanan yang mereka berikan, perawat menghadapi risiko seperti tertusuk jarum, luka akibat pecahan ampul, hingga paparan cairan tubuh pasien. Sayangnya, banyak dari kejadian ini tidak dilaporkan, dan edukasi pencegahan yang masih minim. Asuhan keperawatan komunitas berperan penting dalam melindungi kelompok rentan seperti perawat. Pendekatan ini bersifat promotif, preventif, hingga rehabilitatif. Tujuannya, meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja bagi perawat. Solusi dapat dilakukan melalui pelatihan teknik aman, penyediaan alat seperti ampul breaker, dan pembuatan sistem pelaporan insiden digital. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, kolaborasi semua pihak sangat dibutuhkan. Yang pertama, manajemen rumah sakit harus menyediakan alat keselamatan. Yang kedua, tenaga kesehatan harus disiplin menerapkan protokol. Yang ketiga, pemerintah dan akademisi harus terus mendorong edukasi dan riset. Dengan pendekatan komunitas, kita tidak hanya menyembuhkan pasien, tetapi juga menjaga pahlawan kesehatan tetap sehat dan selamat. Dukung tenaga kesehatan kita dengan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Jangan ragu untuk belajar, mencoba, dan berempati, karena perawatan bukan hanya tindakan, tetapi juga keterlibatan hati. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat.